Hal yang sangat penting di dalam self awareness adalah yang namanya kekuatan dari akal ya. Jadi akal inilah yang membedakan antara kita dengan binatang, kita dengan makhluk lainnya ya. Manusia ini karena diberikan akal, multiple intelligence dan manusia akhirnya ya diberikan ya, ada dua hal tadi kenapa kita adalah istimewa, kemudian disebut sebagai manusia di atas rata-rata. Pertama ya, kita diberikan akal, dan akal itulah yang kemudian menjadi sebuah ya furqon atau pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau Anda misalnya nanti suatu saat ke Hong Kong, ada Mas Zoblo nggak di Hong Kong ya di sini. Nah, saya berapa kali di Hong Kong dan sering diajak ke tempat yang paling ramai di Hong Kong, namanya The Peak. The Peak itu adalah puncak Hong Kong. Di sana ada patung-patung lilin dari mulai Jackie Chan, Amitabh Bachchan, kemudian Andy Lau ya. Mungkin Anda tahu, Anda juga Angelina Jolie ada, Brad Pitt ada, dan secara physically persis sama. Tetapi ternyata yang sulit dibuat oleh manusia itu adalah akal atau otak manusia, teman-teman. Dan ada peneliti mengatakan kepada kita semua dalam bukunya bahwa panjangnya saraf manusia itu diukur dari sini, dari kita berdiri hari ini, Anda duduk hari ini, kayak misalnya Pak Haryono di Pamekasan, Bu Ajen ini di Jakarta, terus siapa lagi ya, biar saling mengenal juga nih, ada Bu Eka di Jakarta ya, Bu Yuke di Tasikmalaya, Bu Khairul Sukoma di Nganjuk ya, Bu Ari juga di Jakarta, Dokter Kurniawati di mana dok ya, Pak Helmi juga di mana nih, Pak Helmi, Bu Neneng ya, Bu Ros di Malang, Pak Nunu ya, Pak Haryono dan sebagainya. Ini kalau diukur ya sampai ke bulan dan balik lagi ke sini gitu. Jadi panjang saraf manusia itu memang ya sudah unlimited power gitu. Maka ada beberapa orang yang mengatakan kalau manusia itu mengaktifkan kekuatan akalnya itu bisa mengaku sebagai Tuhan gitu. Karena begitu istimewanya gitu. Dan Allah memperbolehkan bahkan sebagai khalifah fil ard gitu. Khalifah itu kan artinya wakil pencipta ya, asisten. Jadi kita akhirnya bisa meng-create sesuatu, teman-teman hebat. Nah, persoalannya adalah kita kasih kekuatan hebat akal, tapi kita juga jarang mengaktifkannya. Kayak misalnya Pak Napis dikasih handphone oleh anaknya ya, Apple versi terbaru, tapi nggak bisa menggunakan gitu. Jadi Apple bagus banget. Ini aplikasinya apa sih nak? Ya di apa namanya, papa biasa pakainya ya Xiaomi, tahu dia kasihnya Apple ini Apple yang paling baru dan bagus, dan nggak tahu bagaimana mengaktifkannya, sehingga yang dipakai cuma satu doang gitu bagian ini, cuma WA. Jadi Apple-nya harganya 20 juta dipakai untuk WA. Nah, ini akhirnya kenapa? Karena kita kurang mengenali. Karena banyak orang dia mengenali orang lain lebih dekat dibandingkan mengenali diri dia sendiri. Nah, di dalam buku Seven Awareness yang disebut dalam Awareness of Wisdom, nanti yang kita akan bahas pada hari Jumat ya, insya Allah. Kalau nggak ada halangan cuma 1 minggu 3 hari. Jadi Bu Yuke yang 4 jam masih nggak puas, jadi bisa 3 hari. 3 hari nanti nggak puas juga Bu Ajen ini ya. Iya. Ya, jadi saya tulis di sana satu kalimat seperti ini ya, bahwa di dalam batu cadas yang keras tersimpan patung yang sangat indah gitu. Jadi setiap Anda ini sebenarnya kalau secara metafor tuh kayak patung-patung yang indah. Hanya tergantung siapa yang memahatnya gitu. Jadi kalau nggak ada yang mahat juga nggak pernah jadi patung juga. Nah, saya kebetulan dulu banyak yang mahat jiwa saya. Saya masih ingat ketika masih jadi seorang marbot di masjid, saya dilatih oleh 4 orang-orang yang membentuk saya secara day to day ya. Jadi dulu setiap hari Sabtu Minggu itu di Masjid Fatullah ada kajian-kajian agama, kajian-kajian psikologi agama juga.
dan mentornya itu ya sudah di ahli-ahlinya, ada Prof. Quraish Shihab, ada Pak Nazari Umar, ada juga psikolog klinis dari UI namanya Ibu Pamudia Suti, ada juga psikologi keluarga namanya Bu Rani Arli Dewi, dan mereka ada juga penulis buku Pak Budi Munawar Rahman, dan mereka ini kemudian seolah-olah sedang menjadi bidan untuk melahirkan seseorang bernama Nakoi itu. Ada yang kemudian Pak Budi Munawar Rahman, dia seorang penulis buku dan editor di Republika, yang setiap saya ke rumah dia itu hanya untuk membaca buku, karena saya nggak bisa beli buku banyak dan buku-buku dia bagus. Saya selalu datang ke rumahnya dan membaca buku-buku. Setiap ada waktu saya baca buku setiap waktu itu, setiap datang. Dan kemudian kalau saya belajar kepada Ibu Pramugari Satuti sebagai seorang psikolog klinis dari UI, karena dia membuat konsultasi di Masjid Fatullah itu. Nah, saya biasanya bagiannya adalah bagian administrasi. Jadi ya setelah ngepel sebagainya, saya membaca profil atau calon dari yang mau konsultasi. Kemudian saya ngobrol dulu, kemudian saya kasih datanya kepada beliau di dalam. Dan kemudian saya juga belajar kepada namanya Pak Quraish Shihab tentang bagaimana tafsir Al-Quran, kemudian membumikan Al-Quran. Dan pada saat itu saya belajarnya memang tidak dalam kesempatan yang di depan langsung seperti ini, tapi sebagai seorang office boy dan pembersih lantai dan juga pembawa tas-tas mereka. Maka kemarin kalau nggak salah ada namanya Ibu Irma ya, Bu Haji Neni. Bu Irma itu adalah sudah sepuh juga, dan beliau itu salah satu peserta yang waktu saya masih nganterin teh kepada beliau gitu. Jadi beliaunya sudah jadi peserta di Masjid Fatullah di UIN itu, saya masih jadi pengantar teh kepada beliau. Jadi teman-teman luar biasa, sahabat-sahabat yang kulit. Nah, banyak orang kemudian tidak memahami bagaimana cara kerja pikiran yang Allah berikan begitu hebat ini. Di dalam buku Seven Awareness, pikiran itu menjadi awareness yang pertama, bahkan disebut sebagai awareness of thinking. Karena kalau kita bisa menguasai awareness yang pertama ini, keajaiban yang pertama ini akan kita dapatkan gitu. Ini pikiran kalau kemudian kita sadari lebih dalam aja dahsyat. Di buku Seven Awareness ini kalimatnya adalah mencipta kesadaran melalui pikiran gitu. Awareness of thinking. Nah, kemudian kalau kita perkuat lagi namanya awareness of silence itu lebih dahsyat lagi. Jadi kalau pikiran itu adalah clearing the mind, kalau silence adalah stop of mind gitu. Kadang-kadang malah Anda jangan pakai pikiran lagi, Anda malah no mind gitu. Ketika pikiran membuat Anda confused, ketika pikiran membuat Anda bingung, kadang-kadang malah silence adalah sebuah solusi baru untuk melatih menjadi manusia di atas rata-rata. Tadi MC kita Ibu Nur Azizia sudah memberitahu tentang silence 1 jam silent. Dan silent ini kalau dilatih itu dahsyat ya. Karena Rasulullah SAW pun sebelum dapetin yang namanya wahyu, Iqra, Rasul itu sering silent di Gua Hira. Maka teman-teman yang kesana pasti kadang-kadang sempat mampir melihat di mana Gua Hira, betul ya? Itulah tempat di mana Rasulullah sering mengasingkan diri, sering silence ya. Sering kemudian mencari kebenaran bukan pembenaran. Dan kalau kita baca sejarah manusia-manusia hebat, memang dia ada ruang untuk silence, ada ruang untuk khusus dia Iqra, tidak hanya Iqra membaca, tidak hanya Iqra untuk to read, tapi juga Iqra untuk yang namanya kemudian dia to meditation gitu. Iqra di mana dia kemudian memahami sekeliling dia. Kalau di dalam pelatihan Seven Awareness namanya adalah tadabur atau window of opportunity. Nah, kalau Anda terbiasa silence teman-teman hebat, nanti kita akan kaji besok siang dan juga Jumat, Sabtu, Minggu. Itu hadiahnya adalah opportunity. Hadiahnya adalah peluang-peluang. Nah, orang yang terbiasa silence, dia selalu melihat bukan tembok, tapi di belakang tembok dia melihat gitu.
Saya ingin mengupas beberapa contoh ya tentang silence, karena silence itu menjadi salah satu latihan wajib dalam buku 21 Days to be Transhuman ini, yang kalau Anda ikut besok siang, Anda akan dapatkan buku ini di beberapa hari setelah dikirim ya. Nah, silence ini ya telah dipraktekkan oleh banyak orang ya, orang-orang hebat terutama. Ibnu Sina itu salah satu kebiasaannya adalah sering silence ya di masjid dan menyusun kitab-kitab di masjid tersebut. Abu Hurairah juga sama ya. Tapi ada satu kitab yang populer di pesantren namanya Bulughul Maram. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang imam bernama Imam Hafiz Al-Asqalani. Nah, ketika Imam Hafiz Al-Asqalani ini dia di pondok, dia sedang belajar di kampus, tapi belum dapatin momentum, belum dapatin ya momen yang membuat dia mau bersungguh-sungguh belajar. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini harusnya pulang atau tetap tinggal gitu. Saya ini harusnya pulang atau tetap ya di pesantren atau di sekolah atau di kampus. Kemudian dia memilih berdoa seperti itu. Kemudian di tengah jalan Imam